Nah, pada video saya kali ini, saya akan mengubah direktori yang sudah saya buat ya. Tadi ada folder satu, folder 2, dan folder proyek web. Apa aja yang akan saya lakukan? Saya akan mengubah pemilik dan grup direktorinya dengan cara own. Lalu saya akan mengubah izin akses dengan penerapan chmod. Nah, di CentOS atau Linux pada umumnya ya, sebuah direktori akan dimiliki oleh grup oleh di, oleh di- akan dimiliki oleh user dan grup pemiliknya. Dalam hal ini saya tadi membuat folder satu, folder 2, dan juga proyek web dengan menggunakan user taco. Maka dari itu saat kita melakukan ls-min-l, ya, user dan grupnya adalah taco, seperti itu. Kalau misalnya kita ingin mengubah kepemilikan direktorinya ke seseorang, kita dapat menggunakan perintah sudo chown seperti ini. Lalu saya transfer kepemilikannya kepada user Gilang di grup Gilang juga untuk kemudian folder satu seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya saya tekan enter, maka sekarang kita akan diminta password ya seperti biasa. Kalau misalnya saya ls-min-l kembali, lihat folder satu sekarang berada di kepemilikan Gilang gitu. Padahal tadi awalnya dimiliki oleh saya sebagai user taco. Nah, kalau misalnya kita ingin eh, tadi kan di folder satu itu kalau saya tidak salah ada banyak subfolder ya. Kalau misalnya kita cek kembali di folder satu, kita cd ke folder satu, lalu kita ls-min-l, kita lihat bahwa direktori yang berada di dalam folder satu, ya, kepemilikannya masih berada di user taco. Padahal folder satunya sudah berada di user Gilang. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mengubah kepemilikan seluruh eh, subdirektori yang ada di dalam suatu direktori ya atau folder tadi? Caranya adalah kita dapat menambahkan opsi min r besar seperti itu saat kita melakukan sudo chown. Jadi seperti ini sudo chown min r, lalu kita masukkan kepemilikannya adalah Gilang, grup Gilang, lalu terhadap folder satu seperti ini, lalu kita tekan enter. Lalu jika kita ls-min-l kembali, folder satu masih tetap berada pada user Gilang seperti sebelumnya ya. Lalu jika kita cd folder satu, lalu kemudian kita ls-min-l seperti ini, lihat kepemilikan dari direktur folder tugas adalah Gilang di grup Gilang juga. Nah, kira-kira seperti itu ya cara kita dapat mengubah kepemilikan direktori di dalam CentOS. Nah, lalu untuk di Linux sendiri kita memiliki yang disebut dengan uh, chmod ya, atau izin akses terhadap direktori. Nah, izin aksesnya itu ada 3 jenis. Ada read, kemudian ada write, dan juga ada execute. Yang mana read itu mendapatkan nilai 4, kemudian write itu mendapatkan nilai 2, dan execute mendapatkan nilai 1. Maka dari itu kita dapat mengesetnya sebagai 077 mungkin atau 0755. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, saya di sini cek kembali ls-min-l. Nah, untuk di folder 1. Di folder 1, kepemilikannya adalah di user Gilang ya. Nah, lalu kita lihat pada bagian hak aksesnya adalah D, RWX, RWX, R, strip X. Yang artinya apa? Yang artinya memberikan akses penuh kepada pemilik, seperti itu, lalu memberikan akses RWX kepada grup, lalu kemudian memberikan akses untuk read, kemudian memberikan akses execute untuk others. Nah, dalam hal ini others-nya adalah saya. Seperti itu. Lalu kita coba ya untuk membuat folder baru di dalam folder satu. Seharusnya tidak bisa karena kita tidak mendapatkan akses write ya untuk di folder satu.
folder Taco seperti ini ya. Nah, kita tidak diberikan izin untuk membuat direktori di dalam folder satu. Kenapa? Karena folder satu sekarang sudah dimiliki oleh Gilang. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya jika kita tetap ingin membuat folder underscore taco ini di dalam folder satu? Nah, caranya adalah kita dapat mengubah chmod-nya. Seperti itu. Chmod yang sekarang diterapkan adalah 0775. Nah, jika kita menerapkan chmod 077 untuk direktori folder 1, seperti ini. Saya lupa sudonya. Seperti ini ya, untuk folder 1. Maka, jika saya cd ke dalam folder 1, lalu saya mkdir folder taco kembali, seharusnya sekarang saya sudah bisa membuat folder baru. Kenapa? Karena saya sebagai user taco merupakan others. Others merupakan others ya dibandingkan dengan user Gilang. Karena saya juga tidak berada di grup yang sama dengan user Gilang, maka dari itu saya memerlukan izin write pada others. Makanya tadi saya melakukan chmod 077 untuk di dalam folder 1. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya yang kita lakukan tadi hanyalah untuk mengubah izin akses ya, untuk pada folder 1 saja. Namun untuk folder tugas dan subdirektori dalam tugas itu tidak diubah ya izinnya. Yang diubah hanya untuk di dalam folder 1. Nah, coba kita cek kembali ls-bm. Nah, lihat perbandingannya di sini izin aksesnya adalah rwx, 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 sedangkan yang di bawahnya adalah rwx, rwx, rflipx. Nah, yang menandakan bahwa untuk folder 1 yang dimiliki oleh Gilang sekarang mendapatkan mod 0777. Seperti itu. Tapi jika kita masuk ke dalam folder 1, lalu kita cek direktorinya, lihat perbedaannya adalah rwx, rwx, rstripx. Yang artinya, ya, perubahan yang kita lakukan pada folder 1, yaitu chmod 077 tadi, hanya berlaku untuk folder 1. Jika kita ingin menerapkan untuk keseluruhan subdirektori yang ada, kita dapat menggunakan opsi min R besar. Seperti ini, 077 untuk folder 1. Seperti ini, kita enter. Oh, maaf, saya lupa sudo. Seperti ini. Lalu jika kita cek kembali, seperti biasa, untuk folder 1 ditandai dengan warna hijau ya, karena dia foldernya sifatnya semua orang bisa tulis. Gitu ya, ibaratnya seperti folder public, folder 1. Lalu kita ls-l. Lihat sekarang folder taco dan folder tugas, sekarang modnya adalah 077. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk video kita kali ini. Kita dapat menggunakan perintah chmod dan juga chown. Oh maaf, yang terakhir berarti coba kita memindahkan ya, memindahkan folder dengan menggunakan perintah mv seperti itu. Nah, misalnya di sini kita akan memindahkan folder tugas, ya, folder tugas ke dalam folder taco. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya adalah ketikkan perintah mv, lalu nama direktori yang ingin kita ubah, lalu sebut tujuan barunya. Tujuan barunya ada di folder taco, kemudian slash tugas. Nah, di sini kita bisa sekalian untuk mengganti nama file, nama folder, maksud saya. Jika kita ingin mengganti nama folder, kita bisa melakukannya di sini. Misalnya kita mengganti menjadi task. Itu juga bisa. Tapi karena saya tetap ingin namanya tugas, maka saya ketikkan tugas seperti ini. Lalu kita tekan enter. Lalu kita ls-l kembali, kita cek. Nah, sekarang cuma ada folder taco, padahal tadi ada folder tugas. Lalu kita masuk ke dalam folder taco, seperti ini. Lalu kita ls-l. Nah, typo saya ls-l. Nah, sekarang kita lihat bahwa
folder tugas sekarang berada di dalam folder 1. Seperti itu ya. Kalaupun kita ingin misalnya mengganti nama file ya, mengganti nama folder dengan menggunakan perintah mv, itu juga bisa dilakukan. Mv tugas menjadi task. Seperti ini, lalu kita ls-l. Nah, lalu lihat sekarang nama filenya, nama foldernya juga sudah berubah. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk eh, praktik untuk penjelasan video kali ini ya. Tadi berkaitan dengan bagaimana cara kita mengubah kepemilikan dari suatu folder atau directory, mengubah izin akses dengan menggunakan chmod, lalu memindahkan folder ya dengan perintah mv, termasuk juga untuk mengganti namanya. Nah, kira-kira itu untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.